itu yang menjadikan pembicaraan gitu. Nah, orang ini udah kemana-mana gitu loh, udah kemana-mana. Akhirnya kasihan kan mentalnya dia, yang akhirnya mereka itu nggak bisa tahan dengan ini. Orang lagi hamil digituinnya, gimana dong psikologisnya, ya nggak sih? Nah, jadi saya lah di situ ikut bicara bahwa kesehatan mental ya, dalam arti kesehatan mental orang yang apa ya, tidak mengerti tentang itu bisa down gitu loh, apalagi dalam kondisi hamil itu gitu loh. Dr. Lita Libas Nikita Mirjani karena hancurkan mental Lesti Kejora, kehamilannya terguncang, ancaman pidana menanti. Pak untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Perangai Nikita Mirjani diduga menghancurkan mental Lesti Kejora, kini dicap seorang dokter sudah kelewat batas. Ya, dokter psikolog Lita Gading menyikapi para hater yang menyerang soal kehamilan Lesti Kejora belakangan ini. Melalui video akun TikToknya yang diunggah sebuah kanal YouTube, Dr. Lita mengecam tindakan para hater yang menyerbu Lesti Kejora dan Rizky Bilar, termasuk Nikita Mirjani. Sebenarnya mau hamil di luar nikah kek, mau hamil habis itu nikah kek, itu mah urusan dosa masing-masing. Nggak ada yang menyalahkan, tidak ada yang bagaimana, tidak ada. Tapi alangkah indahnya, eloknya ketika lu tahu tentang agama yang lo anut, yaitu Islam, dan sudah memutuskan untuk berhijab. Berikanlah contoh yang baik. Kasihan kan mentalnya dia, yang akhirnya mereka itu nggak bisa tahan dengan ini. Orang lagi hamil digituinnya, gimana dong psikologisnya? Menurut Dr. Lita, hal itu bisa merusak mental psikologis orang, terlebih kini sedang hamil Lesti Kejora. Meski tak menyebut detail hater yang sering menghina Lesti Kejora, namun publik banyak menyeret nama Nikita Mirjani sebagai satu di antara hater Leslar. Sebelumnya, Nikita Mirjani sempat membuat heboh dengan memposting kalimat menohok yang diduga mengarah pada pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Nikita Mirjani mendadak menyindir perempuan yang hamil duluan, namun menggunakan tameng pernikahan siri untuk menutupi aibnya. Lebih dari itu, Nikita Mirjani bahkan menyindir orang-orang yang melakukan hal tersebut adalah orang yang munafik. Belum cukup sampai situ saja, unggahan Nikita Mirjani dalam slide Instagram story lainnya menyindir bagaimana dosa orang yang menikah namun dalam keadaan hamil. Jijik dengan orang-orang yang masuk dalam lingkaran itu, Nikita Mirjani meminta agar jangan terlalu jauh membohongi masyarakat. Serem itu ketika lo mengerti tentang agama dan memutuskan untuk berhijab tapi hamil duluan, lalu mengkrit cerita seolah-olah jangan kita menjadi golongan orang-orang yang munafik, tulis Nikita Mirjani. Meski gagal dalam pernikahannya, namun Nikita Mirjani membandingkan kehidupannya yang lebih sempurna ketimbang wanita yang hamil duluan. Gue selalu bersyukur sama hidup gue, karena biar gimana pun nakalnya gue, alhamdulillah gak pernah di DP-in duluan, ucap Nikita Mirjani. Namun, ternyata sindiran Nikita Mirjani pada orang yang tak diketahui pasti siapa itu masih terus berlanjut pada kiriman lainnya. Menikahi perempuan sedang hamil di agama Islam yang saya anut itu nggak boleh. Mau nikah siri atau nikah tercatat di KUA, please, jangan bodoh-bodohin orang mulu, tambah Nikita Mirjani. Itulah kenapa dibutuhkan kejujuran dan keberanian untuk berkata yang sebenar-benarnya, walaupun itu menyakitkan. Makanya jangan pada bermain api kalau nggak mau kesundut, lanjut Nikita Mirjani. Meski sudah memberikan klarifikasi bahwa Instagram story-nya itu bukan untuk Lesti, namun Nikita Mirjani sudah kadung banjir sorotan. Dr. Lita salah satu orang yang ikut meradang dengan tindakan tersebut. Dalam hal ini, Dr. Lita mengatakan akan meneruskan kasus pembulian ke ranah hukum. Siapa bilang polisi nggak mau ngurusin masalah haters? Siapa bilang polisi tidak mau ngurusin masalah haters? Ada yang bilang tuh artis sono ngomongnya, katanya mana ada polisi penjara penuh dan sebagainya hanya ngurusin kayak begini. Justru yang masalah seperti ini jangan dianggap sepele. Nih, saya yang akan mensikat semuanya haters. Oke? Jangan sampai Anda sepelekan hal ini. Kesehatan mental itu lebih penting dan tidak akan bisa disembuhkan dalam waktu yang singkat. Itu. Makanya saya akan speak up terus
untuk memberantas para haters. Ingat itu, artis atau siapapun itu, no, tidak ada peduli saya. Ada yang bilang tuh artis sono ngomongnya katanya mana ada polisi mau ngurusin hater, penjara penuh, dan sebagainya, ujar Dr. Lita. Dr. Lita juga mengingatkan bahwa kesehatan mental merupakan permasalahan serius. Justru yang masalah seperti ini jangan dianggap sepele. Nih, saya yang akan menyikat semuanya hater. Oke, jangan sampai Anda sepelekan hal ini. Kesehatan mental itu lebih penting dan tidak akan bisa disembuhkan dengan waktu yang singkat, lanjut Dr. Lita Gading. Lebih lanjut, Dr. Lita juga menyentil salah seorang artis yang juga ikut berkomentar buruk soal Lesti Kejora. Meski tak menyebutkan namanya, banyak yang menduga jika artis yang dimaksud adalah Nikita Mirjani. Pasalnya, belum lama ini Nikita Mirjani diketahui menyindir kehamilan Lesti Kejora lewat media sosial. Dr. Lita mengaku tak segan melaporkan hater bahkan artis sekalipun. Itu makanya saya akan speak up terus untuk memberantas para hater. Ingat itu, artis atau siapapun itu, no, tidak ada peduli saya, terang Dr. Lita. Itu yang menjadikan pembicaraan gitu. Nah, orang ini udah kemana-mana gitu, akhirnya kasihan kan mentalnya dia, yang akhirnya mereka itu nggak bisa tahan dengan ini. Orang lagi hamil digituinnya gimana dong psikologisnya, ya nggak sih? Nah, jadi saya lah di situ untuk bicara bahwa kesehatan mental ya, dalam arti kesehatan mental orang yang apa ya, tidak mengerti tentang itu bisa down gitu loh, apalagi dalam kondisi hamil gitu. Ya cuma itu aja sih, saya marah aja bahwa saya dibilang dibayar lah segala macam, padahal kenal aja enggak gitu kan. Jadi gimana dong gitu, saya nggak terlalu setuju ya, nggak suka lah, saya harus speak up juga dong, nggak boleh, itu kan profesi ya, jadi nggak baik lah kayak gitu. Tapi ada dampak apa nih Kak? Kan Kakak juga udah klarifikasi lewat media sosial gitu, mungkin dampaknya ada berkurangkah yang ikut membeli atau gimana? Iya, karena kan saya memang bicara di media itu kan bukan cuma asal ngomong kan gitu. Saya bicara berdasarkan dan bekerja sama dengan instansi terkait kan gitu. Ya, memang tujuannya untuk menciduk para haters, itu aja. Sekarang Anda berani nggak para haters ke saya? Ya, ini kan istilahnya gini, kalau haters satu persatu itu susah gitu. Mereka membulinya berjamaah kan mereka. Gitu, jadi memang ada kubu gitu, ada kubu pro dan ada kubu kontra gitu. Nah, saya sih nggak peduli ya orang mau suka sama saya, mau suka enggak, yang penting saya bicara tentang keadilan moral gitu loh, karena ini ada ketidakseimbangan gitu loh antara pemberitaan dengan kenyataan, yang akhirnya orang-orang yang tadinya suka menjadi nggak suka itu loh. Ada juga yang begitu, ya sorry ya dengan bahasanya mereka itu, gue tadinya suka loh sama Leslar, gue sekarang nggak gini, itu kan hak mereka dong, mau suka kayak mau enggak, mau apain coba, ya kan? Jadi nggak bisa dipaksakan, mau orang nggak suka ya skip aja, kenapa sih susah amat gitu loh maksudnya. Tapi ya gitu, namanya orang kondisi mental yang nggak baik ya harusnya harus di-cut. Tapi tanggapan dari Kak Lita sendiri nih melihat begitu besar kontroversial kehamilannya Lesti gitu kan, begitu besar seperti apa sih? Betul, jadi kalau saya melihat, jadi kontra ini kan betul-betul meledak ya dari berbagai macam orang atau institusi atau apa tuh tadi itu ada dari Jawa Timur dan sebagainya memberikan apa ya sesuatu laporan dan sebagainya. Menurut saya tuh ya mungkin boleh lah apapun itu ya, mereka kan punya hak juga gitu loh. Namun buat apa sih ngurusin orang? Tuh dari zaman dulu juga kawin siri ngurusin orang. Tuh dari zaman dulu juga kawin siri segala macam kan juga sudah ada gitu loh. Cuman sekarang ini ada media sosial, ada apa namanya sesuatu yang bisa di blow up secara langsung kan gitu. Orang mempunyai pendapat masing-masing itu secara langsung sekarang itu. Kalau dulu kan nggak ada. Orang tuh diem-diem dulu ya. Seperti apa ya contohnya siapa tuh kemarin Dewi Gita sama Arman. Itu kan dulu 4 tahun baru ketahuan dia udah menikah. Karena ada sesuatu yang harus di dalam tanda kutip, gue jualan dulu nih, gue udah naik baru deh kita publish nih, karena kan takut ada kehilangan fans dan sebagainya. Nah ya sekarang juga begitu, tapi sekarang ada media sosial, digebrak lah itu semua, jadi semua itu dianggap pembohongan publik gitu. Nah tapi untuk kalau misalnya dilihat dari sisi psikologisnya Dede Lesti ya gitu kan,
dia kan sedang mengandung gitu, tapi diterpa isu-isu seperti ini gitu, mungkin ada sedikit guncangan nggak sih? Ya pastilah, makanya saya speak up di situ. Jadi bukan saya membela gitu loh, karena kan kita juga wanita dan orang yang membuli dia itu kebanyakan wanita yang berhijab pula gitu loh. Setelah saya pantau nih, saya kan bisa on the track tuh gitu, langsung on the track. Wah ini siapa aja ketahuan, jangan salah loh gitu kan, ketahuan. Dan itu orang-orangnya wanita gitu. Bisa nggak sih dia itu merasakan di posisinya Lesti misalkan gitu. Oke lah dia pembohongan publik, tapi ada nggak sih sisi kemanusiaannya kan gitu kan. Kalau misalkan dia tuh merasa bahwa oh iya ya, gimana kalau saya juga mendapatkan hal yang sama misalkan, di situ nggak ada gitu loh. Dia bener-bener yang menghujatnya tuh luar biasa ya, termasuk saya kena imbasnya kan gitu loh. Ya menurut saya sih, kalau saya sih fine-fine aja, cuman ya kesal juga harus klarifikasi gitu loh. Saya sih maunya Lesti juga mengklarifikasi, oh enggak, aku juga enggak ada ini sama saya atau apa gitu ya. Saya juga perlu pembelaan dia dong gitu loh, karena kan selama ini bukan saya pengen dibela, bukan gitu. Karena selama ini saya memberikan satu apa ya, sisi psikologis lah. Bagaimana kalau ini dia tersakiti, bagaimana kalau ini melakukan pembohongan itu bagaimana. Saya sih juga banyak video-video saya untuk itu sih. Nah tapi kalau kita lihat kan Dede Lesti kan seperti tidak mau berstatementnya gitu Pak. Iya. Mungkin seperti apa tuh Pak melihat? Ya kalau saya sih ya udah, kalau diem aja semuanya gitu, karena memang sekali dia mengomentari masalah itu ya pasti dia akan lebih stres sih menurut saya gitu, karena itu memang membabi buta sekali. Cara ngomongnya juga aduh sama sekali kayak tidak berpendidikan ya, maaf ya itu, kayak enggak terus kontrol gitu. Mereka tuh orang yang kayak merasa bahwa dia punya dunia ini gitu, itu ya aduh